Bayangkan dunia seorang anak yang tak mampu berlari sekencang teman-temannya, yang selalu lelah, mudah sakit, dan perkembangannya terhambat. Ini bukan sekadar kekurangan gizi. Ini stunting, sebuah ancaman serius yang membayangi masa depan anak-anak Indonesia. Tapi, kita bisa mengubahnya. Mari kita pahami apa itu stunting, bagaimana mencegahnya, dan bersama-sama membangun generasi emas Indonesia yang sehat dan kuat. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari kehamilan hingga anak seusia 2 tahun. Anak yang mengalami stunting akan memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari anak-anak lain seusianya, tetapi dampaknya jauh lebih besar dari sekadar tinggi badan. Anak dengan stunting juga memiliki perkembangan otak yang terhambat loh. Ini berarti mereka lebih sulit belajar, kurang produktif saat dewasa, dan bahkan lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Penyebab stunting. Stunting tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah akibat dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Di antaranya, pertama, kurangnya asupan gizi selama kehamilan, menyebabkan janin tidak berkembang optimal. Lalu yang kedua, pemberian ASI eksklusif yang tidak maksimal. Padahal, ASI mengandung nutrisi terbaik untuk bayi. Yang ketiga, makanan pendamping ASI yang kurang bergizi. Misalnya, terlalu banyak karbohidrat tetapi minim protein dan vitamin. Lalu yang keempat, sering terkena infeksi dan penyakit akibat kebersihan yang buruk dan imunisasi yang tidak lengkap. Yang kelima, sanitasi yang tidak layak, seperti kurangnya akses air bersih dan toilet sehat yang meningkatkan resiko diare dan infeksi usus. Lalu yang keenam, kurangnya edukasi bagi ibu dan keluarga, sehingga banyak yang tidak memahami pentingnya pola makan dan pola asuh yang baik bagi anak. Seorang anak yang mengalami stunting memiliki daya pikir yang lebih rendah dibandingkan teman-temannya. Mereka lebih sulit fokus, lebih lambat dalam memahami pelajaran, dan sering tertinggal dalam akademik. Ketika dewasa, mereka memiliki peluang lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Rata-rata, mereka akan memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tumbuh sehat dan cerdas. Dampak jangka panjangnya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada ekonomi negara. Banyaknya generasi yang mengalami stunting akan menghambat kemajuan ekonomi karena produktivitas kerja yang rendah dan meningkatnya beban kesehatan masyarakat. Bagaimana mencegah stunting? Nah, kabar baiknya itu, stunting bisa dicegah. Berikut adalah beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang ke-1, ada gizi yang cukup selama kehamilan, termasuk konsumsi protein, zat besi, dan vitamin. Yang kedua, ada pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, dan dilanjutkan dengan empasi yang bergizi seimbang. Yang ketiga, ada pola makan yang kaya protein dan zat gizi mikro seperti telur, ikan, sayuran, dan buah. Yang keempat, sanitasi yang baik termasuk kebiasaan cuci tangan, air bersih, dan lingkungan sehat. Yang kelima, pemantauan pertumbuhan anak secara rutin agar masalah gizi bisa terdeteksi sejak dini dan segera ditangani. Masa depan tanpa stunting, investasi bagi bangsa. Mencegah stunting bukan hanya tentang menjaga tinggi badan anak. Ini tentang memastikan mereka memiliki kehidupan yang lebih baik, dengan kesehatan yang optimal, kecerdasan yang maksimal, dan masa depan yang lebih cerah. Anak yang sehat dan cerdas hari ini akan menjadi pemimpin, inovator, dan pekerja yang membawa Indonesia menuju masa yang lebih gemilang. Cegah stunting, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing.